Ada kendala? Mari kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya. Yang berdosa mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup yang baru, maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Mari kita dengarkan liturgi panggilan. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap bukit dan gunung harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang merata dan tanah yang berlekuk-lekuk harus diratakan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Yehuda dan kaum Israel, bukan seperti perjanjian lama yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni dan tidak mengingat dosa mereka. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Mari kita dengarkan KOR undangan PPR. Bersiap-siap liturgi janji keselamatan. Sangat dapat, sangat
Berasal dari hatinya, ia bergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari kita dengarkan liturgi janji keselamatan. Untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dia adalah Raja kemuliaan. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sebab itu Tuhan nanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita dengan tongkat mereka, memukul pipi orang yang memerintah Israel. Mari kita dengarkan kor Pemuan Amak.
kita saksikan fragmen kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Yesus lahir di kandang domba yang pada dasarnya sungguh tak layak untuk jadi tempat melahirkan. Pada suatu hari, Yusuf membawa Maria pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sebab Kaisar Agustus, penguasa kerajaan Romawi, mengadakan sensus penduduk. Ia memerintahkan orang Yahudi mendaftarkan diri di kota asal masing-masing. Yusuf berasal dari keluarga keturunan Daud, maka ia harus kembali ke kota Bethlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Sesampai di Bethlehem, Maria yang sedang mengandung akan segera melahirkan. Tidak ada tempat penginapan bagi Yusuf dan Maria. Untunglah ada seseorang yang menawarkan tempat pada mereka. Namun, tempat itu bukan sebuah kamar, melainkan sebuah kandang ternak. Malam itu terdengar jeritan tangis seorang bayi. Maria telah melahirkan. Betapa gembiranya Yusuf dan Maria menyambut anak mereka. Yusuf pun memberi bayi bernama yaitu Yesus. Iya, Yesus telah lahir. Pada waktu Yesus lahir, ada sebuah bintang yang bersinar terang. Cahaya bintang itu sampai ke Persia yang letaknya jauh di sebelah timur Bethlehem. Pada saat itu, bahwa bintang itu merupakan tanda kelahiran seorang raja. Kemudian pergilah mereka mengikuti arah bintang itu. Saat mereka tidak memberikan persembahan